Halo, kembali lagi bersama saya Egy Febrian. Kali ini saya akan mendemokan mengenai penjualan online melalui fanspage pada Facebook. Berikut videonya. Untuk langkah awal, kita akan membuat akun baru pada platform Facebook, yaitu dengan cara klik buat akun baru, kemudian akan tertampil form pendaftaran. Di sini kita isi nama depan, nama belakang, nomor seluler atau email, kata sandi, tanggal lahir, jenis kelamin. Setelah itu klik daftar. Untuk langkah selanjutnya adalah kita akan membuat fanspage baru atau halaman baru pada platform Facebook. Langkahnya adalah arahkan kursor ke tanda plus atau tanda buat, kemudian klik buat halaman baru. Kemudian akan tertampil pada form buat halaman. Kita isikan informasi halaman sebagai nama halaman atau nama toko kita. Kemudian kategori apa yang ada pada penjualan toko kita nanti, misalnya pakaian wanita, pakaian pria, dan pakaian anak-anak atau pakaian bayi. Terus kita berikan keterangan. Setelah itu klik buat halaman. Setelah fanspage kita jadi, langkah awalnya adalah menonaktifkan halaman fanspage agar halaman tidak dapat dilihat oleh orang lain dan hanya dapat dilihat oleh admin. Langkah untuk menonaktifkan halaman, kita arahkan ke kolom kelola halaman, kemudian kita scroll ke bawah dan klik pengaturan. Setelah itu pada pengaturan umum ada keterlihatan halaman, kemudian kita arahkan kursor ke edit, maka kita arahkan untuk halaman tidak diterbitkan. Setelah itu simpan perubahan. Ada pertanyaan, batalkan penerbitan halaman karena halaman ini belum siap untuk diakses oleh publik. Setelah itu tekan batalkan menerbitkan, maka akan muncul pemberitahuan bahwa halaman Anda sekarang tidak diterbitkan. Langkah selanjutnya adalah mengganti foto profil halaman dan foto sampul halaman. Di sini saya biasanya menggunakan canva.com untuk membuat profil halaman dengan ukuran 360 x 360 pixel. Kenapa saya menggunakan Canva? Karena pada canva.com ini kita sudah memiliki template dan teks yang mau kita gunakan untuk membuat profil pada halaman Facebook kita. Ataupun juga kita bisa mengupload hasil dari foto profil yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk posisi penaruhan gambar kita taruh di center ya, atau di tengah-tengah. Nanti ada tanda jika kita sudah menaruh foto pas di tengah-tengah atau pas di senternya. Jika sudah selesai untuk men-setting foto profil halaman kita arahkan kursor ke download untuk mendownload hasil dari pembuatan foto profil kita di Canva.
Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat foto cover atau foto sampul pada Facebook. Kita klik create design pada canva.com. Kemudian kita ketikkan Facebook cover, kemudian klik. Sini kita bisa menggunakan cover apa yang mau kita gunakan pada halaman Facebook kita. Jika tidak ada yang cocok, maka kita bisa mengupload file tersebut dari device kita. Pada cover ini biasanya kita atur sebaik dan sebagus mungkin untuk menarik perhatian dari konsumen atau pembeli. Jika sudah selesai, maka klik download. Kemudian balik lagi ke halaman Facebook kita, arahkan kursor ke edit, kemudian pilih unggah foto. Kemudian klik simpan perubahan. Untuk yang menggunakan Photoshop, pada pembuatan profil cover pada halaman kita biasanya menggunakan ukuran 820 x 312 pixel. Maka selesai sudah langkah untuk melengkapi foto profil dan foto sampul yang sudah keren dan siap untuk kita pasarkan. Langkah selanjutnya adalah tambah tombol atau click to action. Caranya klik tambah tombol, kemudian pilih salah satu tombol action yang mau kita tambahkan pada halaman kita. Di sini saya menggunakan kirim pesan. Kirim pesan ini melalui Messenger Facebooknya langsung. Kirim pesan difungsikan untuk menanyakan dari konsumen perihal barang atau produk dan jasa yang digunakan. Langkah selanjutnya adalah menambahkan deskripsi pada halaman fanspage di Facebook. Arahkan kursor ke kelola halaman, kemudian scroll ke bawah hingga mendapatkan edit info halaman tentang halaman penjualan toko online kita. Di sini kita bisa menambahkan nomor telepon kita sesuai dengan nomor HP kita, kemudian kita bisa menambahkan alamat email, dan juga jika kita memiliki sebuah situs website bisa juga kita masukkan ke pengaturan info halaman. Kemudian di sini kita akan menambahkan alamat lokasi untuk toko kita. Setelah memasukkan alamat lokasi, kita juga dapat memasukkan alamat kota. Kita tinggal di daerah mana. Misal di sini saya memasukkan ibu kota Jakarta. Tidak lupa untuk memasukkan alamat atau kode pos. Di sini kita juga dapat menambahkan informasi mengenai jam kerja kita dari hari Senin sampai hari Minggu. Di sini kita buka misalnya jam 8, terus kemudian tutup jam 4 sore. Nah, untuk hari Sabtu dan Minggu misalnya kita buka juga setengah hari. Jadi bukanya startnya jam 10, kemudian tutupnya jam 3 sore. Selain itu, ada informasi terkini mengenai virus corona.
setelah kita merubah atau menambahkan informasi mengenai toko kita, maka itu akan secara otomatis tersimpan pada halaman fanspage kita. Langkah selanjutnya adalah menyeting message otomatis atau memessage atau mengirim pesan ketika kita tidak berada di tempat, maka fanspage kita akan otomatis membalasnya. Caranya adalah arahkan kursor ke kelola halaman, kemudian klik pengaturan. Kemudian pada pengaturan halaman kita klik pengiriman pesan. Lalu scroll ke bawah, pada bagian tampilkan salam, klik aktif, kita aktifkan. Kemudian kalau mau kita rubah bisa kita klik ubah. Tampilannya seperti ini. Halo, dia langsung kasih namanya. Terima kasih sudah terhubung dengan kami di Messenger. Harap ajukan pertanyaan yang Anda miliki. Jadi pertama kali dia datang akan diberikan pesan seperti ini. Kita klik simpan. Kemudian tanggapan otomatis saat percakapan kita siapkan juga. Ini adalah tanggapan otomatis ketika kita tidak berada di tempat. Dia akan otomatis reply atau otomatis membalas. Kemudian ini akan kita edit. Terima kasih atas pesan Anda. Kami sedang tidak di tempat dan saat ini tidak bisa menanggapi. Di sini akan kita rubah teks pesanannya. Jadi terima kasih atas pesan nama pengirim. Langsung saja silakan hubungi nomor yang tertera untuk fast respon. Kemudian CS kami akan secepatnya menghubungi Anda. Atau tinggalkan nomor HP agar CS kami akan secepatnya menghubungi Anda. Ini menjadi pesan ketika kita tidak berada di tempat. Di sini kita akan menambahkan waktu ketika kita tidak berada di tempat. Misalnya dari Senin sampai Minggu. Dari pagi jam 0.00 sampai jam 8 pagi. Dan ketika adminnya sudah pulang kerja pada jam 16.00 sampai jam 23.59. Jadi pas siang ada adminnya, ketika adminnya pulang kerja tidak ada, maka dia akan mengirim pesan secara otomatis. Kemudian kita klik simpan untuk menyimpan perubahan informasi tersebut. Langkah selanjutnya adalah mengedit menu. Arahkan kursor ke kelola halaman, kemudian scroll ke bawah dan klik pengaturan. Pada pengaturan, kita pilih bagian template dan tab. Saat diklik, kita dapat melihat semua menu yang ada di halaman kita. Misalkan saya mau melihat-lihat template yang disediakan oleh Facebook. Arahkan kursor ke kolom edit, kemudian klik. Nah, di sini ada standar, buat bisnis, nirlaba, dan lain-lainnya. Saya gunakan bisnis, kemudian klik gunakan template. Nah, tampilan sudah berubah menjadi template bisnis. Kemudian kita dapat mengatur urutan mengenai menu yang ada di halaman kita atau mengaktifkan dan menonaktifkan menu yang ada di fanpage kita. Langkah selanjutnya adalah isi fanpage dengan postingan. Sebelum kita mempromosikan kita umum,
akan mengisi dulu halaman fanpage ini dengan postingan yang membuat orang melihat ternyata fanspage ini aktif dan wah, ini ternyata fanspage beneran. Masa kita publish tapi belum ada isinya? Langkahnya adalah klik buat postingan, kemudian klik foto atau video, lalu pilih produk apa yang mau kita jual di toko online kita. Setelah itu klik open, kemudian kita tulis deskripsi yang menarik minat pembeli untuk membeli produk kita. Contoh deskripsinya seperti ini. Nah, tidak lupa untuk menambahkan hashtag atau pagar agar mudah ditemukan oleh orang lain. Ketika orang lain ngetek celana chino atau celana chinos, maka pada search orang tersebut akan muncul produk kita. Kemudian klik kirim. Maka postingan yang tadi kita buat akan tertampil di beranda halaman kita atau di beranda halaman fanspage. Langkah selanjutnya adalah mempublish fanspage. Jadi setelah kita melengkapi fanspage dengan postingan kita, kemudian menambahkan foto profil fanspage kita dan menambahkan cover fanspage kita, maka langkah selanjutnya adalah mempublish fanspage yang telah kita buat sedemikian rupa untuk menarik pelanggan. Langkahnya adalah arahkan scroll ke kelola halaman, kemudian klik pengaturan. Setelah itu pada halaman umum kita klik edit di keterlihatan halaman untuk menerbitkan halaman kita yang tadi kita nonaktifkan. Setelah halaman diterbitkan, maka klik simpan perubahan. Maka halaman sudah terpublish dan dapat dilihat oleh halayak publik. Langkah selanjutnya adalah mengundang teman. Setelah kita berhasil mempublish, mengisi konten, langkah selanjutnya adalah mempromosikannya. Masa setelah kita membuat fanspage tapi tidak kita promosikan? Nah, yang pertama adalah kita harus menyukai diri sendiri atau kita menyukai fanspage kita sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya kita bisa nge-share melalui timeline halaman pribadi Facebook kita. Kemudian kita juga bisa mengundang teman-teman kita yang belum menyukai fanspage kita. Kenapa sih kita perlu mengundang teman? Karena mengundang teman dapat memboosting di awal fanspage kita yang awalnya kosong melompong. Kita bisa mengundang teman kita sehingga teman bisa menyukai fanspage kita. Klik titik 3, kemudian undang semua teman yang kita punya. Di sini kalau bisa undang teman yang sekiranya mau atau menyukai produk yang kita jual. Setelah kita memilih beberapa teman kita untuk menyukai halaman fanspage kita, selanjutnya kita kirim undangan untuk mengirim invitation atau menginvite orang tersebut untuk menyukai fanspage kita. Langkah selanjutnya adalah merubah URL link, yaitu merubah nama toko atau merubah nama pengguna. Nama pengguna ini difungsikan untuk memudahkan teman-teman kita atau orang-orang awam untuk menemukan toko kita. Caranya bisa dengan mengklik add nama pengguna,
Kemudian juga bisa dengan masuk ke pengaturan halaman, yaitu caranya arahkan kursor ke kelola halaman, kemudian di scroll dan klik info halaman. Lalu pada kolom nama pengguna kita isikan nama halaman kita. Di sini saya mengisinya gudang fashionku, karena pada gudang fashion sudah dipakai sebelumnya. Setelah itu perubahan berhasil disimpan. Maka setelah kita kembali lagi ke halaman fanspage kita, maka yang tadi buat add nama pengguna sudah berubah menjadi @gudangfashionku. Sekian untuk video tutorial pada hari ini. Sekiranya teman-teman atau Bapak Ibu memiliki pertanyaan, bisa menghubungi nomor WhatsApp di bawah sini ya, nomor WhatsApp di bawah sini, atau mungkin Bapak Ibu bisa menulis pertanyaan melalui kolom komentar yang nanti akan saya balas satu persatu. Terima kasih.